Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Eulun Sindu Christopher Waruhu dari Prodi Ilmu Pemerintahan Kelas Karyawan. Pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan materi dari sistem ekonomi Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda sesuai dengan ideologi, tujuan, dan kondisi sosial ekonominya. Secara umum, terdapat sistem ekonomi kapitalis, sosialis, Islam, dan juga campuran. Indonesia sendiri menerapkan sistem ekonomi campuran yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila, di mana mekanisme pasar tetap berjalan, namun pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Sehingga sistem ini dianggap paling sesuai karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga pemerataan dan keadilan sosial. Nah, untuk penerapannya sendiri, penerapan ekonomi Pancasila tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah seperti pengendalian harga dan upah, pemberian subsidi, bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan juga pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal, serta pembangunan dalam sektor industri. Sehingga berbagai kebijakan tersebut dapat disimpulkan bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Selain itu, kebutuhan fiskal yang dijalankan pemerintah juga diarahkan untuk mengendalikan inflasi, mengurangi kemiskinan, menurunkan angka stunting, meningkatkan investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk pelaksanaannya, salah satunya seperti koperasi, memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia. Seperti koperasi tidak hanya berfungsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga anggotanya, tapi juga memperkuat ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, serta mendukung pemerataan pembangunan ekonomi saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman, koperasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup sangat pesat dengan pemanfaatan teknologi digital, peningkatan transparansi pengelolaan, keterlibatan generasi muda yang semakin besar sehingga keberadaannya semakin relevan dalam mendukung setiap pertumbuhan ekonomi daerah maupun juga di tingkat nasional. Nah, selain koperasi yang tadi, perkembangan ekonomi kreatif juga menjadi salah satu penggerak perekonomian saat ini. Sehingga berbagai usaha seperti desain grafis, kuliner, kerajinan tangan, konten digital, pariwisata, hingga fotografi menunjukkan bahwa kreativitas dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat membuka peluang usaha bagi seluruh masyarakat. Sehingga ekonomi kreatif tidak hanya meningkatkan pendapatan individu saja, melainkan memperkuat daya saing daerah melalui pemanfaatan potensi dan juga kearifan lokal. Nah, untuk selanjutnya kita akan juga membahas terkait tentang peran BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, di mana cukup sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia saat ini. Dalam kurun waktu sekitar 15 tahun terakhir, BUMN mengalami berbagai transformasi digital melalui rekrutasi dan juga modernisasi sehingga menjadi lebih profesional dan juga kompetitif. Dominasi sektor perbankan dalam daftar BUMN terbesar menunjukkan pentingnya peran lembaga keuangan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada seluruh masyarakat dalam dunia usaha. Di sisi lain, BUMN juga menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, menjalankan proyek strategis nasional, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan di negara saat ini. Dengan perkembangan ekonomi nasional saat ini, tantangan juga tetap masih ada, seperti tantangan global tetap menjadi faktor yang harus tetap diperhatikan. Contohnya seperti konflik antara Rusia dan juga Ukraina, di mana membuktikan bahwa kondisi geopolitik internasional tetap dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi melalui gangguan rantai pasok, kenaikan harga energi dan juga pangan, meningkatkan inflasi, serta ketidakpastian pasar keuangan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa
perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari dinamika global, sehingga diperlukan kebijakan yang juga cukup sangat adaptif dalam kemampuan menjaga ketahanan ekonomi nasional saat ini. Sehingga dapat disimpulkan pada akhirnya penerapan sistem ekonomi saat ini di Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila didukung oleh kooperasi, BUMN, ekonomi kreatif, serta berbagai kebijakan pemerintahan yang harus tepat dan juga efisien, merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkeadilan, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat sesuai dengan cita-cita nasional. Jadi, untuk sistem ekonomi Indonesia saat ini dapat diketahui bahwa perkembangannya cukup signifikan tergantung dari beberapa aspek pendukung baik dari pemerintah dan juga dari rakyatnya, dan dipengaruhi oleh pengaruh nasional dan lain sebagainya.